Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wad dawam huwal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram yus'idu wa yubqi wa huwa yad'u ila daris salam asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, kita dapat berkumpul bersama-sama di hari yang mulia, di tempat yang termulia, dan melaksanakan ibadah yang paling mulia. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di akhir-akhir ini kita sering mendengar dari media massa atau mendengar secara langsung, sering terjadi tindakan-tindakan asusila atau juga pelecehan seksual dengan berbagai macam kejadian. Semuanya itu baik yang dilakukan dengan secara paksa ataupun suka sama suka adalah perbuatan maksiat, hukumnya haram, bahkan termasuk adalah min akbaril kabair, biangnya dosa. Yang di dalam hadis dikatakan minas sab'il mubiqat al muhlikat, di antara 7 dari dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa penyebabnya? Yang paling mudah untuk dijawab, jawabannya adalah secara umum karena lemahnya iman, atau juga kebodohan, atau dekadensi moral yang sudah rapuh dan hancur di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Namun di sana ada di antara penyebab-penyebab yang langsung yang terjadi atau sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu karena melanggar batas-batas pergaulan Islami dan mengikuti gaya hidup barat. Di antaranya baik itu berbicara, berpakaian, ikhtilat dan khulwat dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, adapun berbicara, para wanita sering melembutkan suaranya yang berlebihan, yang menimbulkan syahwat atau membangkitkan nafsu birahi. Semenjak 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan melalui firman-Nya, fala takhdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qaulan ma'rufa. Maka janganlah kamu tundukkan, melembutkan suaramu dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang mempunyai atau ada penyakit di dalam hatinya. Melembutkan suara maksudnya adalah berbicara dengan sikap yang menimbulkan orang bertindak tidak baik terhadap para wanita itu. Adapun orang yang punya penyakit di dalam hatinya maksudnya adalah orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan perempuan tersebut, seperti melakukan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekatkan perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Mendekatkan zina adalah muqaddimah yang mengantarkan perbuatan zina itu. Yang kedua, cara berpakaian. Banyak wanita yang tidak menutup auratnya. Juga Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, qul ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada
istri-istri orang yang beriman, hendaknya ia menutup seluruh tubuhnya dengan jilbabnya. Yang demikian itu agar mudah lebih dikenal bahwa dia adalah seorang muslimah dan tidak diganggu oleh orang lain. Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup muka, wajah dan juga dada. Ada juga yang berpakaian menutup aurat tetapi ketat dan seksi. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ini namun di akhirat nanti ditelanjangi. Kenapa? Karena berpakaian sama saja nilainya tidak berpakaian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya ikhtilat, bercampur baur pria dengan wanita yang bukan muhrimnya, yang bukan pada sikon yang darurat. Seorang sahabat Abu Asid pernah berkata, pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid, kemudian didapatkan di jalan orang laki-laki dan wanita bercampur baur. Kemudian kata Nabi, istakhirna falaisa lakunna antahquqna at-tariq alaikunna bihafati at-tariq. Kata Nabi, wahai kaum wanita, hendaknya kamu berada di belakang, bukan hak kamu berada di tengah jalan bercampur baur dengan laki-laki. Hendaknya kamu berada di pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu juga Umar berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamusar rajulu bainal ayyam siyar rajulu bainal mar'atain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang laki-laki berjalan di tengah dua orang wanita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian lagi ketika berjumpa untuk penghormatan pertemuan itu dengan cium pipi, berjabat tangan atau bersentuhan antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara bersentuhan, cium pipi dan sentuhan, memang banyak pendapat, tetapi barangkali kita jadikan pertimbangan, jadikan benteng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inni la usafihu an-nisa, sesungguhnya aku tidak pernah berjabatan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Riwayat Malik dan Turmuzi. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, ma masat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ratin la yamlikuha qattu. Tidak pernah atau sama sekali tidak pernah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan wanita yang ia tidak milikinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Rasul menyatakan, la ayut ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh ditusuk di kepala seseorang kamu dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian berkhulwat, yaitu berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrimnya, juga sering terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bimra'atin fa inna thalithahuma asy-syaitan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebenar-benarnya iman, maka ia tidak berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya,
Karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan yang selalu membujuk menggoda manusia yang berduaan untuk berbuat perbuatan yang keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu juga pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan, telah memberikan didikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaknya ia menundukkan pandangan matanya, artinya menjaga pandangan matanya, dan juga menjaga kehormatannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Begitu pula Allah berfirman, "Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin." Dan juga katakan hai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya ia juga memelihara pandangan matanya dan memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang harus nampak daripadanya, dan hendaknya dia menutup dadanya dengan kerudungnya di atas seluruh tubuhnya itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa? Pada dua ayat tersebut tadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, memerintahkan menjaga pandangan mata, lalu selanjutnya menjaga kemaluan. Kenapa?